terus aja berjalan karena semua orang pernah berada di titik awal, tentunya dengan nama aku Maulidia Khairani, biasa dipanggil Maulidia, terus saya umurnya 21 tahun. Sekarang aktivitasnya adalah mahasiswa akhir di Universitas Muhammadiyah Lampung, jurusan psikologi. Saat ini masih nyusun skripsi sih, Kak. Kalau untuk sebelum mengenal public speaking, mungkin aku orangnya biasa aja ya, Kak ya. Maksudnya bukan orang yang suka ngomong di depan, tetapi kalau dari kecil aku memang suka tampil ketika kalau misalnya ada acara kayak ulang tahun, terus juga ada acara yang unjuk bakat, aku sering maju untuk nampil gitu. Pastinya pernah ya Kak ya, karena kan sebelum mengenal public speaking tentu ada rasa takut atau rasa deg-degan ketika mau tampil di depan. Tapi itu nggak lama sih Kak, sebentar aja. Momen ketika aku ngerasa kalau public speaking itu penting adalah ketika aku harus menyampaikan webinar di depan orang banyak dan dimana aku sangat gugup dan takut. Dari situ aku mikir kayaknya public speaking ini harus terus digali dan harus terus dikembangkan gitu. Kalau tantangan untuk saat belajar public speaking mungkin ketika proses untuk percaya diri ya Kak ya, karena sering banget ketika kita lagi belajar itu tiba-tiba merasa gugup dan jadi takut gitu. Mungkin dulu pernah ketika ketika kita mau nyampein jadi MC, terus di mana rondonnya dan atau susunannya itu tidak sesuai ketika hari H. Jadi di situ kayak kok kayak gini sih gitu. Terus di situ kayak ngerasa kayaknya aku takut deh mau tampil lagi. Tapi seiring berjalannya waktu, belajar dari kesalahan, akhirnya aku bangkit dan untuk mulai lagi gitu. Kalau untuk demam panggung di awal itu mungkin hal biasa ya Kak ya. Jadi untuk cara mengatasinya itu mungkin dengan cara mengatur pernafasan, terus juga mungkin untuk rileks dan juga untuk fokus sama apa yang mau disampaikan. Perubahan terbesar pada saat saya sudah mempelajari public speaking tentunya sangat banget terlihat ya Kak ya. Mungkin yang awalnya tadi merasa gugup ketika tampil di depan, sekarang sudah lebih percaya diri lagi, sudah bisa menguasai panggung dan tentunya sudah bisa memikat audiens. Public speaking bagi aku sangat membantu banget di era sekarang ya Kak ya, apalagi di dunia pekerjaan maupun di kehidupan sehari-hari, karena tentunya kita tiap hari itu berkomunikasi dengan orang lain. Ketika aku sudah menguasai public speaking, aku bisa menguasai ketika ngobrol dengan audiens, dengan orang lain. Jadi pesan yang aku mau sampaikan ke orang lain itu sekarang lebih nyampai dan juga lebih fokus kepada titik apa yang mau diucapkan. Momen yang paling berkesan bagi aku adalah ketika aku menjadi public speaker. Ketika selesai menyampaikan apa yang aku sampaikan, ada seseorang yang tiba-tiba mendatangi aku untuk mengatakan bahwa, "Wah, Kak, aku sangat terpukau dengan apa yang kakak sampaikan. Aku sangat suka dengan materi yang kakak sampaikan." Dan momen spesial itu tuh mereka langsung minta kayak, boleh nggak kak minta CV-nya atau boleh nggak kak minta nomor teleponnya gitu untuk next diagendakan. Itu momen yang sangat spesial sih bagi aku. Untuk menjadi mentor public speaking, tentunya aku ingin membagikan ilmu dan pengalaman aku untuk adik-adik semua atau teman-teman semua di Akira Public Speaking. Mulai dari awal public speaking itu gimana, terus pentingnya public speaking itu gimana, aku ingin berbagi pengalaman dan juga ingin sharing ilmu tentang public speaking.
Momen yang paling menyenangkan adalah ketika aku melihat orang yang tadinya tidak bisa apa-apa, tidak bisa ngomong, masih gugup, terus melihat mereka berhasil. Itu momen yang paling aku seneng. Melihat perubahan dari murid-murid yang aku ajar yang tadinya belum bisa percaya diri, masih deg-degan, masih gugup, terus melihat mereka ada perubahan itu sangatlah senang. Karena melihat bahwa mereka sudah berhasil dan mereka sudah bisa, itu ada kepuasan tersendiri bahwa oh mereka tuh sudah bisa, sudah berhasil karena sudah belajar gitu. Jangan takut untuk memulai dan jangan menunggu sempurna untuk memulai. Jadi lakukan aja, terus maju dan terus berlatih. Nasihat untukku yang dulu, terus aja berjalan karena semua orang pernah berada di titik awal, tentunya dengan tekad dan juga dengan keyakinan kita bisa mencapai titik goals yang kita inginkan. Kesempatan.